Kapankah terjadinya peristiwa kecelakaan pesawat di New York yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi? A. 11 September 2001, B. 10 September 2001. Jawabannya adalah 11 September 2001. Ragam cerita kembali lagi dengan informasi yang lebih menarik. Kali ini adalah tentang mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Terkadang, mimpi memang hanya dianggap sekedar bunga tidur. Namun ada juga yang percaya bahwa mimpi juga bagian dari pertanda akan kejadian di masa datang. Setidaknya ini terjadi pada beberapa orang yang mimpi buruknya ternyata sebuah peringatan. Ini dia pemirsa, 5 mimpi buruk yang menjadi kenyataan versi Ragam Cerita. Di posisi kelima, pembunuhan Sharon Tate. Wanita cantik ini adalah seorang aktris dan juga istri dari sutradara terkenal asal Polandia, Roman Polanski. Di tahun 1966, Sharon bermimpi bahwa seorang pria masuk ke dalam ruang tidurnya. Pria tersebut diketahui adalah Paul Bern, pemilik rumah sebelumnya yang telah bunuh diri. Setelah mimpi itu, ia sepanjang hari tidak mampu menyingkirkan firasat buruk. Hingga beberapa tahun kemudian, Sharon kembali bermimpi dan melihat jasad yang awalnya adalah Paul Bern ternyata adalah dirinya sendiri. Sharon sudah berusaha memberitahu orang-orang tentang mimpinya. Sayangnya, tidak ada yang menganggap itu adalah mimpi buruk dan menakutkan secara serius. Hingga pada tahun 1969, Sharon pun benar-benar dibunuh oleh pengikut sekte sesat yang dipimpin oleh Charles Manson. Padahal saat itu, Sharon telah melahirkan dan suaminya sedang berada di luar negeri. Sharon Tate berada di posisi 5 mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Di posisi keempat, penembakan sekolah di Littleton. Di peringkat keempat, mimpi buruk yang menjadi kenyataan adalah mimpi Matthew Tew. Seorang siswa berusia 14 tahun di Deer Creek, Littleton, Colorado. Di tahun 2010, Matthew bermimpi tentang penembakan yang berakibat kekacauan. Lalu dalam mimpinya, ia tertembak dan dikeluarkan dari kekacauan oleh para medis. Peristiwa itu benar-benar terjadi di dunia nyata saat seseorang melakukan penembakan brutal di dalam sekolahnya. Ia pun juga tertembak dan harus dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hanya saja Matthew menjadi korban paling parah. Setelah sadar, Matthew baru menceritakan tentang mimpinya. Posisi ketiga, kecelakaan pesawat America Airlines. David Booth mengalami mimpi yang sama selama 10 malam berturut-turut. Dalam tidurnya, ia melihat pesawat berbelok dari landasan pacu hingga terbalik dan kemudian meledak dan terbakar. David pun akhirnya melaporkan kejanggalan yang dialaminya dalam mimpi ke FAA, Otoritas Penerbangan Nasional Amerika Serikat. Pihak berwenang mendengarkan cerita David dan menyimpulkan bahwa pesawat dalam mimpinya adalah jenis Boeing 727 atau DC-10. Meski sudah melapor, peristiwa naas tersebut ternyata tidak dapat dicegah. Di hari ke-10 mimpinya, tepatnya pada tanggal 25 Mei 1979,
pesawat American Airlines jenis DC-10 dengan nomor penerbangan 191 mengalami kecelakaan hanya beberapa saat setelah lepas landas. Akibatnya, 273 penumpang dinyatakan tewas dalam kenyataan tersebut. Mimpi David Wood berada di posisi 3 mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Di posisi kedua, badai Katrina. Lanjut di posisi kedua, mimpi yang menjadi kenyataan adalah mimpi seorang biarawan Jeremy Driscoll. Ia mengaku mendapatkan penglihatan melalui mimpi tentang badai menerjang teluk di sebelah utara dan membayangkan Louisiana dari kejauhan. Dan akhirnya pada 24 dan 31 Agustus, badai Katrina menerjang Amerika. Badai besar ini meluluhlantahkan lebih dari 200.000 kilometer wilayah tenggara Amerika Serikat. Katrina menjadi badai terburuk bagi Amerika. Untungnya, ribuan warga sudah diungsikan sehingga tidak ada korban jiwa. Namun, 1 juta warga Amerika mengalami dampaknya karena rumah dan juga listrik mengalami kerusakan. Sayang, Jeremy Driscoll mengabaikan mimpinya saat itu karena tidak tahu kalau mimpi buruk tersebut akan menjadi kenyataan. Mimpi buruk yang menjadi kenyataan di urutan pertama adalah peristiwa Black September. Salah satu eksekutif Wall Street, Barrett Naylor, mengaku memiliki firasat yang 2 kali menyelamatkan nyawanya. 11 September 2001, Naylor mengalami ketakutan saat akan berangkat ke World Trade Center tempat kerjanya. Ia pun memutuskan kembali ke rumah dan melihat televisi bahwa gedung tersebut terbakar. 2 pesawat komersil yang dibajak oleh teroris menabrakkan diri ke gedung itu dan membunuh penumpang pesawat serta orang-orang yang ada di dalam gedung. Ketakutan Naylor yang membuatnya selamat dari kematian disebabkan oleh firasat yang didapatkannya. 8 tahun lalu, ia juga mengalami hal serupa. Saat sedang berada di kereta menuju tempat kerjanya, perasaan Naylor mengatakan ia harus kembali ke rumah. Tak disangka, di tahun 1993, sebuah bom menyerang tempat kerjanya dan ia pun selamat karena mengikuti firasatnya. Bisa aja kebetulan, bisa aja emang udah bakal ada kejadian itu, bisa aja kita dikasih tahu duluan tuh lewat mimpi, bisa aja itu cuma kebetulan, atau enggak bisa aja emang kejadian itu pasti terjadi, terus ada beberapa orang yang dikasih tahunya tuh lewat mimpi. Kalau mimpi buruk aku sih kayaknya aku percaya deh, soalnya aku kayak pernah mimpi buruk gitu. Jadi mimpi aku tuh kayak ketemu seseorang, cuman tuh seseorang itu tuh kayak nggak bisa dilihat gitu, kataku ada manggil-manggil nama aku di mimpi, nyampe-nyampe aku kayak ngigo gitu kan. Pemirsa, setelah yang satu ini, Ragam Cerita akan memberikan info menarik seputar tempat spiritual paling misterius. Jadi, tetaplah di Ragam Cerita. Apa nama tradisi upacara penyucian jenazah yang ada di Tanah Toraja? A. Brobosan. B. Manene.